Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Hadirin jamaah salat maghrib dirahmati Allah, mari kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan pada kesempatan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan nama-nama kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mengawali kajian pada malam hari ini, mari kita awali dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan atau fokus pembahasan kita masih tentang diat, yaitu ganti rugi. Dan nanti kita akan fokus pembahasan tentang diat atau ganti rugi organ tubuh manusia. Sebelum sampai pada poin tersebut, ada satu hal yang perlu kita pahami, yaitu tentang siapakah orang yang wajib membayar diat. Karena bisa jadi ketika terjadi pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, tapi yang melakukan pembunuhan adalah anak kecil, karena dia nggak sengaja, main-main nggak sengaja terbunuh seorang. Maka dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan membayar diat tersebut? Di sini dijelaskan bahwa diat yang wajib ditunaikan pembunuh ada dua macam. Pertama, diat yang wajib dibayarkan pembunuh dari hartanya sendiri. Diat macam ini berlaku pada kasus pembunuhan sengaja bila qisas dibatalkan. Keluarga yang terbunuh nggak mau qisas, tapi mau diat, mau ganti rugi. Karena kalau dia diqisas, untungnya ke saya apa? Dan dia punya anak kecil, punya istri, punya anak-anak yang masih butuh didanai. Maka daripada dia bunuh, maka kami minta ganti rugi saja. Kalau dulu saya pernah mengikuti ketika anaknya Dani Dewa 19 ya, yang kecelakaan di tol yang menewaskan seorang ayah. Anak dia punya 3 anak yang sampai sekarang itu masih ditanggung oleh Ahmad Dhani, gitu. Karena prediksi orang tuanya, kalau misalnya kita ambil hukum Islam, dibunuh, yang membunuh dibunuh, selesai. Dan mereka akan terus dalam keadaan kesusahan perekonomiannya. Maka daripada saya
minta dia dikisos dibunuh dan kami nggak dapat untung apa-apa, lebih baik kami ganti rugi saja, dan itu dibenarkan. Ibnu Abbas menyatakan keluarga al-aqilah, pembunuh tidak dibebani diat dalam pembunuhan sengaja. Saya ulangin, Ibnu Abbas menyatakan keluarga pembunuh tidak dibebani diat dalam pembunuhan sengaja atau berdasarkan pengakuan atau kesepakatan damai dalam pembunuhan sengaja. Artinya yang menanggung beban diat itu adalah si pembunuh itu. Ya, tentunya dengan catatan kalau yang bersangkutan adalah orang yang memang berada. Kalau nggak berada, nggak berlaku hukumnya. Dan kita mengetahui beberapa kasus pembunuhan itu pakai tangan orang lain sampai ketahuan siapa yang bunuh. Ketika ketahuan siapa otaknya, maka otaknya itu yang mendapatkan sanksi dari kisos atau diat. Tidak ada seorang pun sahabat yang bertentangan dengan pendapat ini. Malik meriwayatkan bahwa Ibnu Syihab berkata, sunnah atau kebiasaan yang berlaku pada kasus pembunuhan sengaja, ya kita membicarakan pembunuhan yang sengaja. Jika wali korban memaafkan, maka diatnya harus diambil dari harta pribadi pembunuh, kecuali jika sanak keluarganya mau membantu secara sukarela. Keluarga tidak dibebani pembayaran diat dalam kasus-kasus seperti pembunuhan sengaja, pengakuan pembunuh, atau kesepakatan damai antara wali korban dan pembunuh. Persoalannya, faktor kesengajaan mengharuskan adanya sanksi sehingga tidak boleh diringankan dengan membebankan pembayaran diat kepada keluarga. Demikian juga pengakuan, karena diat di sini wajib ditunaikan karena pengakuan pembunuh, bukan karena pembunuhan itu sendiri. Pengakuan adalah alasan yang terbatas, yaitu pada diri orang yang mengakui sehingga tidak melebar kepada keluarga. Saya yang membunuh dia dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Itu maksudnya. Ya. Tentunya juga dengan saksi-saksi yang menguatkan. Begitu juga kesepakatan damai, karena kompensasi damai tidak jatuh berdasarkan pembunuhan, melainkan karena terjadinya kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas kejahatannya. Tebusan barang yang dirusak wajib ditunaikan oleh perusaknya sendiri. Ada orang dendam sama orang lain, kelahi, pas kelahi satu orang kalah tapi masih dendam, masih geram. Oleh yang kalah itu ngambil batu, dihancuri mobil yang menang, gitu ya, dihancuri. Saya geram sama dia, saya dendam sama dia, tak hancuri mobilmu. Maka nggak ada alasan, tetap perkara mereka berkelahi berbeda. Perkara penghancuran mobil itu perkara yang berbeda juga. Jadi nggak boleh wajarkan. Oh ya udah wajar, karena kamu pukulin dia mau menghancurin mobilmu, nggak wajar. Maka harus hati-hati. Jangan sampai kita yang ribut sebagai ayah, anak juga kena. Kan begitu. Kan biasanya kalau orang-orang ribut, anak juga ikut kena batunya. Jadi itu yang pertama tadi kita bilang, yang kena pembayarannya atau yang menanggung pembayarannya adalah si pembunuh. Kedua, diat yang wajib dibayarkan pembunuh tapi dapat dibebankan kepada keluarga, yaitu keluarga al-aqilah, keluarga yang membunuh. Dengan catatan,
jika pembunuh punya sanak keluarga dengan cara saling membantu. Diat ini berlaku pada kasus pembunuhan sengaja tanpa terencana dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan menjadi bagian dari anggota keluarga yang menanggung diat karena dialah yang membunuh sehingga tidak dapat dikeluarkan begitu saja. Tapi menurut Asy-Syafi'i, pembunuh tidak menanggung diat sedikit pun karena kondisinya telah dimaklumi. Menurut pengertian bahasa, al-aqilah berasal dari kata al-aql, yaitu mengikat, karena fungsinya untuk menghentikan darah. Dampak pembunuhan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Aqala al-ba'ir, al-aqlan berarti mengikat unta dengan iqal, dengan tali yang kuat. Dari sini juga berasal dari kata al-aql atau akal, karena fungsinya untuk menahan diri dari terjerumus dalam perkara-perkara yang buruk. Dengan demikian, al-aqilah adalah sekelompok orang yang mengerjakan al-aql, yaitu diat. Aqaltu al-qatil berarti aku memberi diat atas korban yang terbunuh. Aqaltul anil qatil berarti aku telah membayar diat yang ditanggung pembunuh. Nah, yang barusan kita jelaskan, dia mau menegaskan bahwa sebenarnya keluarga itu berperan penting untuk menahan. Ketika keluarga tidak mampu menahan anggota keluarganya yang membunuh, maka itu keluarganya punya peran untuk membayar diat jika diminta oleh hakim. Ya. Misalnya ada seorang kakak yang dendam karena adiknya disakitin. Keluarganya bilang, jangan nak, udah kamu lupakan saja, maafkan saja. Jangan kamu berbuat sesuatu yang melebihi batas. Dia bilang, saya nggak mau, saya mau balas dendam. Lalu ya orang yang menyakiti adiknya dia bunuh, ya, dibunuh. Maka dalam hal itu, ketika sudah ada penahanan, ditahan oleh keluarganya tidak mau, maka dia berarti pembunuhan sendiri. Tidak ada ikatan dengan keluarga. Tetapi kalau keluarga support, ya udah, pokoknya kamu balas saja deh. Ya, dibalas. Niatnya hanya membalas, qadarullah terbunuh. Maka keluarga ikut menanggung beban diat yang diputuskan jika keluarga yang terbunuh meminta diat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menurut pengertian istilah, al-aqilah adalah sanak keluarga laki-laki dari pihak ayah yang telah baligh, kaya dan berakal. Dalam hal ini orang buta, orang yang sakit menahun dan tua renta masih termasuk al-aqilah selama tergolong kaya. Keluarga yang tidak termasuk al-aqilah adalah wanita, orang miskin, anak kecil, orang gila, dan orang yang berbeda agama dengan pembunuh. Karena dasar persoalan ini adalah pertolongan atau an-nusrah, dan mereka tidak layak melakukannya. Dalil kewajiban diat bagi al-aqilah, yaitu keluarga, adalah riwayat tentang perkelahian dua wanita Huzail. Salah satu wanita itu melempar lawannya dengan batu hingga mati bersama janin yang dikandungnya. Rasulullah SAW lantas memutuskan sanak keluarga al-aqilah, wanita pembunuh tersebut, membayar diatnya. Jadi keluarga perempuan itu yang membayar diatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqilah adalah kabilah pembunuh. Hal ini terus berlaku hingga Umar radhiyallahu anhu mengatur administrasi tentara dan diwan. Sejak itu, seluruh keluarga yang tercantum dalam diwan ditetapkan sebagai al-aqilah.
cara ini tentu saja berbeda dengan praktek yang berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah ini menunjukkan kepada kita agar pentingnya menahan keluarga, menahan setiap anggota keluarganya dari hal-hal yang tidak baik. Tujuan Islam menyertakan keluarga dalam menanggung diat pada kondisi seperti yang tadi kita sebutkan adalah untuk menunjukkan kepedulian kepada pelaku dan menolongnya mengatasi dampak pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan. Ini merupakan pengakuan terhadap aturan yang berlaku pada masyarakat Arab terkait kebiasaan solidaritas dan saling menolong antara sesama kabilah. Hikmahnya sangat jelas, yaitu jika suatu kabilah tahu bahwa mereka akan disertakan untuk menanggung diat, maka mereka akan berusaha menyadarkan anggotanya agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan dan mengarahkan mereka untuk menempuh jalan yang lurus sehingga terhindar dari kesalahan. Kebanyakan ulama fikih berpendapat keluarga atau akilah hanya menanggung diat pembunuhan tanpa sengaja di atas sepertiga, karena sepertiganya ditanggung pembunuh sendiri. Menurut Imam Malik dan Ahmad, semoga Allah meridai mereka, setiap anggota keluarga tidak wajib membayar diat dengan kadar tertentu. Pemerintah harus berusaha menentukan kadar diat yang harus dibayar masing-masing sesuai kemampuan dan dimulai dari keluarga yang terdekat. Nah, dari situ Bapak Ibu penting kita pahami ya. Kalau sampai sekarang di Arab itu hubungan antar kabilahnya sangat kuat sekali. Saking kuatnya mereka hampir-hampir menikah dengan keluarga dekat. Saya misalnya punya adik laki-laki, anak saya laki-laki, anak dia perempuan. Maka rata-rata orang Arab mengawinkan anaknya dengan anak saudaranya, gitu ya, dikawinkan. Baru saya tanya, kenapa kok kalian nggak memperluas? Kalau kami di Indonesia, saya orang Batak nikah dengan orang Jawa nikah dengan orang Kalimantan, itu udah biasa. Alasannya signifikan Pak, cuman satu alasannya, supaya hartanya nggak kemana-mana. Supaya hartanya nggak kemana-mana. Tetapi mau alasan supaya hartanya kemana-mana atau yang lain, itu dibenarkan Islam. Dan dari situ lahir kesolidan. Maka nggak jarang hampir satu RT, satu RW, satu kelurahan itu banyak keluarga Pak. Kalau lebaran silaturahim nggak jauh-jauh. Nah, walaupun sebenarnya budaya keluarga dekat ini masih banyak di beberapa tempat, di Jogja masih banyak. Kalau kita agak ke pinggiran itu kita akan menemukan di sini ayahnya anak pertama, kedua dekat-dekatan masih ada. Itu. Dan di antaranya juga kesolidannya tadi itu. Jadi kalau ada masalah mereka akan bantu semua. Kalau ada masalah, misalnya pembunuhan tadi itu, maka mereka nggak sungkan-sungkan menegur dengan keras anak tersebut. Bahkan kalau kasarannya dipentung sekalian di tempat oleh keluarganya itu. Kenapa kamu bunuh dia? Kenapa kamu jahatin dia? Dipukul di tempat oleh keluarga sendiri. Dan itu lebih membuat hati mereka legowo daripada yang mukuli orang lain. Begitu. Nah, itu hebatnya diantara hubungan al-aqilah tadi, saudara dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita masuk pada diat organ tubuh, yaitu ganti rugi terhadap anggota
organ tubuh yang dihilangkan atau disakiti. Anggota badan yang dimiliki manusia ada yang sifatnya tunggal, seperti hidung, lidah, dan kemaluan. Ada juga yang berpasangan seperti mata, telinga, bibir, rahang, tangan, kaki, buah kemaluan, payudara, pantat, dan bibir kemaluan wanita. Dan ada juga jumlahnya lebih dari itu. Jika seseorang merusak anggota badan tunggal milik orang lain atau kedua anggota badannya yang berpasangan, maka dia harus membayar diyat sepenuhnya. Tapi jika hanya merusak salah satu anggota badannya yang berpasangan, maka harus membayar setengah diyat saja. Diyat sepenuhnya harus dibayar karena merusak hidung. Sebabnya fungsi hidung untuk menghimpun seluruh bau dalam batangnya dan menyalurkannya kepada syaraf telah hilang gara-gara kerusakan tersebut. Diyat juga harus dibayar penuh karena memotong lidah, karena telah menghilangkan fungsinya untuk berbicara, salah satu keistimewaan manusia yang membedakannya dari binatang. Bicara memberi manfaat yang sangat jelas, sehingga jika tidak dapat dilakukan, maka manusia banyak kehilangan kemaslahatannya, seperti memahamkan dan menjelaskan maksudnya kepada orang lain. Dia juga wajib dibayarkan karena memotong sebagian lidah jika mengakibatkan tidak mampu berbicara, karena manfaat yang sama tidak dapat dirasakannya, sama seperti orang yang dipotong seluruh lidahnya. Jika hanya mengakibatkan orang tersebut tidak dapat mengucapkan beberapa huruf, tapi masih bisa mengucapkan huruf-huruf lainnya, maka diyatnya dibagi berdasarkan jumlah huruf. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu membagi diyat berdasarkan jumlah huruf. Huruf yang masih dapat diucapkan tidak dibayar diyat, dan huruf yang tidak dapat diucapkan dibayar diyat. Jadi kalau kita ngambil huruf alfabet, ya, alfabet ada 28, mana huruf yang hilang maka itu yang dihitung diyatnya oleh Ali radhiyallahu anhu. Diyat penuh juga harus dibayar karena memotong kemaluan, meskipun yang terpotong hanya batangnya saja, karena bagian itulah yang berfungsi untuk melakukan hubungan badan dan menahan air kencing. Begitu juga karena memukul pangkal tulang punggung yang menyebabkan tidak mampu berjalan. Sebab merusak sepasang mata juga membayar diyat penuh, sedangkan jika merusak satu mata maka wajib membayar setengah diyat saja. Merusak sepasang kelopak mata harus dibayar diyat penuh. Jika yang dirusak hanya 2 kelopak saja, 2 kelopak salah satu mata, maka harus membayar setengah diyat. Tapi jika hanya salah satu kelopak mata saja, maka diyatnya 1/4. Merusak sepasang telinga harus membayar diyat penuh, dan merusak salah satunya harus membayarnya setengah. Merusak sepasang bibir harus membayar diyat penuh, dan merusak salah satunya harus membayar setengahnya, baik bibir atas maupun bibir bawah. Merusak sepasang tangan harus membayar diyat penuh, dan merusak salah satunya harus membayar setengahnya. Merusak sepasang kaki harus membayar diyat penuh, dan merusak salah satunya harus membayar setengahnya. Merusak seluruh jari-jari tangan dan kaki harus membayar diyat penuh, setiap jari sebanding dengan 10 ekor unta. Setiap jari sebanding dengan 10 ekor unta. Semua jari jemari dianggap setara, tidak ada perbedaan antara kelingking dan jempol. Diyat setiap ruas jari tangan atau kaki setara dengan 1/3 dari 1/10 diyat. Setiap jari punya 3 sendi, kecuali jempol hanya punya 2 sendi.
Setiap sendi setara dengan setengah dari 1/10 diat. Merusak 2 buah kemaluan harus membayar diat penuh, dan merusak salah satunya harus membayar setengahnya. Merusak seluruh gigi harus membayar diat penuh. Setiap gigi setara dengan 5 ekor unta. Semua gigi dianggap sama tanpa membedakan geraham dan gigi lainnya. Setiap gigi yang mesti dibayar diatnya. Diat fungsi organ tubuh. Tadi ada organ tubuh, sekarang fungsinya. Diat penuh harus ditanggung orang yang memukul orang lain hingga kehilangan akal, karena akal adalah keistimewaan manusia yang membedakannya dari binatang. Demikian juga jika sampai kehilangan salah satu inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, atau kemampuan berbicara dengan seluruh huruf, karena setiap indera tersebut punya fungsi sendiri yang mendukung estetika dan kesempurnaan hidup. Umar radhiyallahu anhu pernah menghukum orang yang memukul orang lain hingga kehilangan pendengarannya, penglihatannya, kemampuan melakukan hubungan badan, dan kehilangan akal dengan 4 diat, padahal korban masih hidup. Jika hanya menghilangkan penglihatan kedua mata atau pendengaran salah satu telinga, maka hanya membayar setengah diat, baik pasangannya normal maupun tidak normal. Merusak kedua puting susu wanita harus membayar diat penuh. Jika yang dirusak hanya salah satunya, maka harus membayar setengahnya. Merusak kedua bibir kemaluan wanita harus membayar diat penuh. Jika hanya merusak salah satunya, maka harus membayar setengahnya. Jika menghilangkan penglihatan mata orang yang buta sebelah, maka harus membayar diat penuh. Hukuman ini ditetapkan Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Umar tanpa ada seorang pun sahabat yang membantahnya. Alasannya, merusak mata orang yang buta sebelah sama dengan menghilangkan seluruh penglihatannya, karena baginya mata tersebut berfungsi selayaknya sepasang mata bagi orang yang normal. Menghilangkan rambut dan bulu berikut masing-masing dikenai diat penuh, yaitu rambut kepala, janggut, bulu alis, dan bulu mata. Menghilangkan salah satu alis harus membayar setengah diat. Menghilangkan salah satu bagian bulu mata harus membayar 1/4 diat. Sedangkan menghilangkan bulu kumis, bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim. Ya, maka hati-hati dengan kepemilikan orang lain, walau itu hanya sebatas bulu yang ada di tubuh manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita lanjut mungkin ada beberapa hal yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berkaitan dengan ganti rugi, bagaimana dengan kasus pembunuhan di KM 50? Perkembangannya gimana Pak? Ya. Terima kasih penjelasannya. Silakan yang lain. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Baik. Bagaimana dengan pembunuhan atau kasus pembunuhan KM 50? Baik KM 50 atau pembunuhan lainnya, gitu ya. Maka kalau kita kembali pada hukum Islam, pertama akan dihadapkan dengan dua pilihan. Keluarga akan dihadapkan dengan kedua pilihan.
Yang pertama pilihannya adalah apakah orang-orang yang membunuh itu dimaafkan atau dikisos. Kalau dimaafkan, maka hukum Islamnya dibayar diat. Maka keluarga atau orang yang membunuh wajib bayar diat. Kalau kita ambil hukum Islam. Tapi kalau yang bersangkutan, keluarga bersangkutan, kami nggak ridho, kami mau mereka dibunuh. Ya, kalau ngambil hukum Islam, maka nggak ada cerita hakim akan mengeksekusi mati mereka yang membunuh orang-orang tersebut. Dengan catatan, kalau kasusnya itu berhenti di satu orang yang mengeksekusi mengaku kami yang bunuh, ada nggak di belakang kalian? Nggak ada, kami yang bunuh. Maka yang dibunuh atau dikisos adalah orang tersebut. Tetapi kalau mereka bilang tidak, kami disuruh, siapa yang nyuruh? A, B, C, D, semuanya ikut terseret, ya, kena hukum dibunuh semuanya. Yang ikut dalam pembunuhan itu ada 15 orang. Walau yang dibunuh hanya 5 orang, tetap yang 15 orang dieksekusi mati. Kalau yang dari pihak keluarga minta dikisos. Kalau tidak, kami mau diat, yang nanggung diatnya bukan yang membunuh, tapi otak yang melakukan pembunuhan itu. Nah, begitu. Nah, itu kalau kita mengambil sisi hukum Islamnya. Tetapi nggak cukup di situ. Kenapa? Karena ada mobil yang dirusak. Ya, ada mobil yang dirusak. Maka mobil yang dirusak itu juga diganti oleh orang yang melakukan pembunuhan itu atau keluarganya. Sehingga bukan hanya karena pembunuhan, tapi kerusakan yang ditanggung, yang dialami juga diganti oleh orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Begitu Pak ya. Kalau ditanya sampai mana kasusnya nggak tahu saya Pak. Apakah keluarga korban boleh memilih yang diberlakukan itu hukum Indonesia atau hukum Islam? Oh, karena kita Indonesia ya, iya Pak. Mustahil itu. Ini saya buat kajian ini agar kita paham hukum Islam. Agar kita paham begitu adilnya hukum Islam dan bobroknya hukum yang bukan Islam, begitu. Semakin lama kita mempertahankan hukum yang bukan Islam, ditambah dengan hakim-hakim yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka hukum apapun tidak akan berlaku di Indonesia, Pak. Yang paling kuat adalah yang paling banyak dananya, Pak. Itu yang paling kuat, Pak. Tetapi orang-orang beriman punya Allah. Ya, ingat bahwasanya kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat begitulah nanti kamu akan dibalas, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita punya itu, Pak. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana seandainya kasusnya kecelakaan, yang lawannya meninggal, yang enggak. Kasus kecelakaan dan ada yang meninggal. Iya. Nah, terus Pak? Ya, cuma itu aja. Oh, baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kalau kasusnya kecelakaan kemudian ada yang meninggal. Kalau dalam hal ini misalnya kita mau teliti. Pertama yang mau kita tanamkan bahwa tidak ada orang yang mau kecelakaan, Pak ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kecelakaan itu insya Allah nggak sengaja, ya.
Yang kedua, kalau ada orang berhenti, Pak, jangan diklekson. Ya, berhenti dia, jangan diklekson. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau istirahat di atas mobil, nggak ada orang yang istirahat di atas jalan, nggak ada. Jangan diklekson, pasti ada sesuatu. Di lampu merah, udah lampu hijau, kok lama sekali lah orang ini. Kita klekson, nggak usah, Pak. Sabar aja, hati disabarin aja. Mungkin baru belajar kendaraan. Kenapa? Saya dulu juga begitu. Nggak usah diklekson. Karena nggak ada orang yang mau transit di perempatan itu, pasti kan minggir semua. Maka disabarin dulu. Jangan sampai gara-gara nggak sabar, kita klekson, dia nggak mau, kita banting setir kanan, disambut dari arah berlawanan sama truk, Pak. Kan begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, maka kejadian tabrakan di jalan itu bisa dibagi dua. Pertama, tabrakan yang tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Kalau ceritanya tidak sengaja, maka kedua belah pihak harus hatinya lapang-lapang. Ya. Contohnya, yang dari arah sana mau nyalip, yang sini mau nyalip, ketemu kepala dengan kepala. Ya, istilah kita laga laga kepala gitu ya, domba gitu ya. Nah, maka dalam hal seperti ini udah kita lapang dada aja. Nggak usah ditambah dengan ngeremukkan kepala orang lain. Kamu yang salah, gebuk lagi di situ, jangan. Lapang dada aja. Yang kedua, kesalahan karena lalu lintas. Kesalahan karena lalu lintas inilah nanti yang menjadi masalahnya bisa diperpanjang. Ada orang melanggar lane yang tidak putus, apalagi lane-nya warna kuning. Pas nyalip, yang di sana nggak nyalip, dia jalan pada jalurnya, tabrakan. Maka di sini dipastikan yang melanggar lane dia akan salah. Qadarullah meninggal, Pak. Di sini panjang dari sini. Maka dari sini nanti akan masuk pada hukum negara kita. Tapi masalahnya itu pun negara, dalam arti ini misalnya pihak kepolisian tidak menyelesaikan dengan tuntas. Saya contohkan kemarin ada saudara kita min 2 Idul Fitri, suami istri ditabrak dengan kecepatan tinggi sampai motor mereka di bawah mobil. Istrinya kecampak, suaminya di bawah mobil sudah meninggal. Lalu kasusnya mendingin 3 pekan, nggak dibahas. Dilaporkan ke anggota dewan, baru dibahas, Pak. Setelah itu keluar keputusan bahwasanya dipenjara 6 bulan atau ganti rugi 24 juta. Korban ini, keluarganya korban, udah habis 40 juta menanganin ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Istrinya meninggal 2 hari kemudian. Kan nggak adil, itu ya. Artinya kalau seandainya kita ambil tadi terus siap bagaimana, maka seharusnya ketika kita menggunakan hukum Islam, adilnya luar biasa, Pak. Tapi kalau kita menggunakan hukum yang seperti ini, kebayang nggak 40 juta habis, gantinya 24 juta, gitu ya. Lalu kemarin saya mendengar sedikit guyonan. Kami itu sudah damai, gitu, kata seorang ustadz. Ada orang tabrakan, kami damai, udah salam-salaman. Yang nggak mau damai polisinya, Pak. Yang nggak mau damai, enggak, tetap harus perkarakan gitu. Ya, Pak. Ada kasus gitu ya. Nah, jadi kita kalau kita ambil tadi itu, jadi ketika orang melanggar
rambu lalu lintas, maka yang melanggar yang menjadi penanggung jawabnya. Nah, tetapi kalau seandainya tadi itu kasusnya, maka akan berbeda. Dan pelanggaran lalu lintas itu bukan hanya karena melanggar traffic light atau ugal-ugalan atau lain yang dilanggar. Ketika anak di bawah umur dikasih kendaraan, belum punya SIM, tabrakan, baik dia nabrak atau ditabrak sampai meninggal, maka yang tidak punya SIM yang bersalah. Ya, dan dalam hal ini orang tua akan menanggung. Berat ini Pak, makanya jangan main-main dengan itu. Saya kasih contoh, kami punya langganan tukang pangkas di dekat Binbas. Beberapa hari nggak buka, karena kami dekat. Saya tanya, Mang, kok nggak buka Mang? Kita biar aja Pak, sebentar. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan cerita ini. Saya hubungin beliau, Mang kemana Mang, kok nggak buka Mang? Saya bilang gitu. Afwan Ustaz, qadarullah, saya kena musibah. Apa musibahnya? Cerita beliau, saya nabrak orang. Kaget saya. Lah terus yang tabrak gimana? Meninggal. Saya bilang, ceritanya seperti apa? Beliau jelaskan, jadi saya bawa mobil ini membawa alat listrik. Tengah perjalanan jarak berapa kilo, ada anak yang ugal-ugalan. Ini yang ngerain ugal-ugalan ini anak SD Pak, ya kan, anak SD ugal-ugalan. Tapi saya nggak kepancing, saking ugal-ugalannya hampir-hampir nyerempet mobil saya. Tapi saya masa bodoh. Nah, qadarullah, saya lihat anak itu sudah nepi membonceng ibunya. Nah, saya tetap dalam kecepatan yang standar. Tiba-tiba anak itu maju langsung belok kanan. Ya, beliau dari sini, ini motornya langsung belok kanan, nggak bisa hindari. Langsung ibunya meninggal di tempat. Anaknya koma. Nah, alhamdulillahnya beliau orang daerah situ, orang Gunung Kidul daerah situ. Baru saya bilang, lo kok nggak pulang? Sama Pak Dukuh, belum boleh dulu sampai anak yang bersangkutan sadar. Nah, karena kalau nanti dia sadar kan baru bisa diketahui seberapa besar ruginya. Saya bilang, itu anak kelas berapa? SD Ustadz. Ya Allah, itu kalau kita mau keras-kerasan, antum pasti nggak masalah.
Kenapa orang tuanya yang malah dijerat hukum? Kenapa mengizinkan anak seumur itu mengendarai kendaraan? Bahaya. Tapi karena ini mainnya main family, main keluarga, akhirnya beliau mengalah, padahal beliau bukan orang yang berkemampuan yang lebih. Nah, di sini juga harus perlu kita pahami. Artinya tadi yang saya bilang, hukum kita itu sebenarnya bukan juga serta merta hukumnya bobrok banget, enggak. Tapi ada beberapa item yang memang bisa merugikan beberapa pihak. Begitu ya Pak ya. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu untuk kita dan pemahaman bahwasanya begitu dahsyatnya hukum Islam dalam mengatur tata kelola bermasyarakat, bernegara, dan keamanan negara. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang baik dan benar. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.